Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kata orang, fisika itu sulit. Benar nggak sih? Iya, sulit kalau sejak awal kita menganggapnya sulit dan tidak mau belajar. Akan tetapi, jika kita mau belajar, segalanya pasti mudah dibuat. Nah, kali ini kita akan belajar fisika dengan materi termodinamika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan khusus membahas hukum satu termodinamika. Oleh karena itu, mari kita simak bersama materi kita pada pagi hari ini, yaitu hukum satu termodinamika. Sebelum kita masuk ke materi hukum satu termodinamika, pasti adik-adik sudah belajar apa sih itu termodinamika? Termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika, ada dua istilah yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama sistem, dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, di sini, pernahkah adik-adik memasak air? Pasti pernah dong ya. Pada saat kalian memasak air, tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kalian memasak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang kita amati, itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu, dapur, itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Adik-adik, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, berarti energi dalam air tersebut meningkat. Sedangkan tutup teko juga ikut bergerak-gerak dong pastinya ketika air sudah mendidih. Nah, dalam ilmu termodinamika, dikatakan air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut sebagai hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Secara matematis, hukum satu termodinamika dapat ditulis yaitu Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana Q adalah kalor yang satuannya adalah kalori atau joule, kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, di mana setiap benda atau materi memiliki energi dalam dengan satuan kalori atau joule, dan W merupakan usaha. Adik-adik, rumus hukum satu termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha, dengan adanya perubahan energi dalam, maka dimulai kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam dan usahanya. Misalnya, Q nilainya 200 Joule, maka delta U ditambah dengan W jumlahnya juga harus sama, yaitu 200 Joule. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan energi. Dan tentunya, adik-adik masih ingat kan hukum kekekalan energi? Adik-adik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda plus dan tanda negatif. Q bertanda plus atau positif ketika kalor kalian berikan ke sistem atau sistem menerima kalor. Jadi, Q bertanda positif itu ketika kalor diberikan ke sistem. Dan Q bernilai negatif ketika sistem yang melepaskan kalor. Kemudian W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha. Dan W bernilai negatif ketika sistem dikenakan usaha atau sistem menerima usaha. Dan yang terakhir, delta U atau energi dalam bertanda positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah. Dan delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem berkurang. Bagaimana adik-adik? Mudah dipahami kan? Agar kalian lebih paham,
Coba kita lihat contoh soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 joule, maka keadaan energi dalam sistem gas adalah berapa joule? Di mana diketahui di situ bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal, yaitu Ki atau kalor sebesar 300 kalori yang bernilai negatif karena kalor dikeluarkan dari sistem. Kemudian satuan kalori ini perlu terlebih dahulu kalian ubah ke joule, karena jawabannya diminta untuk harus menggunakan satuan joule. Dari soal, kita memperoleh data bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sehingga kalor sebesar 300 kalori ini setara dengan 300 dikalikan dengan 4,2 yang dimana menghasilkan 1260 joule yang bertanda negatif. Kemudian dari soal juga diketahui usaha atau W, yaitu 600 joule bertanda negatif. Mengapa? Karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya atau delta U-nya. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Dari perhitungan tadi, kita peroleh bahwa nilai Q yaitu minus 1260 joule. Sehingga Q sama dengan delta U ditambahkan dengan W itu adalah minus 1260 joule sama dengan delta U dikurangi dengan 600 joule. Delta U sama dengan minus 1260 ditambah dengan 600 sehingga diperoleh perubahan energi dalamnya atau delta U-nya sama dengan minus 660 joule.